Halo semua, selamat bergabung kembali di Project Review dan ini adalah Samsung Galaxy A3 2016. Oke, sebelum kita masuk reviewnya, saya akan bahas beberapa hal soal A3 2016. Jadi dengan harga di kisaran 3,7 juta sampai 4 juta rupiah, nggak salah kalau banyak yang bilang A3 2016 ini overpriced banget. Wajar aja karena prosesornya cuma Snapdragon 410 atau yang pada unit yang saya review ini cuma Exynos 7578, RAM-nya tanggung 1,5 GB, baterainya cuma 2300 mAh, dan kamera 13 megapiksel. Kalau nginget di luar sana ada handphone yang harganya cuma setengahnya, tapi spesifikasinya 2 kali lebih tinggi, tentu aja A3 2016 ini kelihatan mahal banget. Tapi setelah saya pakai selama kurang lebih 1 minggu, pendapat saya soal overprice tadi agak sedikit berubah. Dimensi A3 2016 tidak terlalu berbeda dengan pendahulunya. Ukurannya tetap ringkas berkat layar yang cuma 4,7 inch sehingga sangat enak untuk dioperasikan dengan satu tangan. Fitur double tap to wake untuk mengaktifkan layar tidak ada, tapi karena posisi tombol power yang baik dan juga ada tombol home khas Samsung, masalah untuk menyalakan layar rasanya tidak ada. Dari segi desain, A3 2016 ini beda jauh dari versi 2015. Bodinya tidak lagi berbahan metal secara keseluruhan, tapi kini hanya rangkanya saja. Sedangkan di bagian belakang kini dilapisi kaca sehingga A3 2016 jadi sangat mirip dengan Samsung Galaxy S6. Bukan hal yang jelek, tapi justru ini keren banget. Kaca yang dipakai juga nggak sembarangan, melainkan adalah kaca lengkung 2.5D glass yang lengkap dengan Gorilla Glass 4. Dan itu nggak cuma di belakang aja, tapi juga di layarnya. Jadi di bagian depan atau belakang semuanya sudah aman dari goresan ringan. Meskipun kelihatan keren, tapi tetap ada beberapa hal yang membuat saya cukup terganggu dari desain A3 2016. Yang pertama adalah soal letak tombol, khususnya tombol volume. Dengan letak yang ada di sisi kiri perangkat, buat saya posisinya terlalu tinggi, jadi jika memakai tangan kanan jari telunjuk sangat sulit menekannya, dan harus melakukan penyesuaian posisi untuk mencapainya. Namun hal ini berbeda jika menggunakan tangan kiri yang memungkinkan menekan tombol volume menggunakan ibu jari dan tombol power mudah dijangkau dengan telunjuk. Kesimpulan saya, desainer dari A3 2016 ini adalah orang kidal. Lalu hal kedua yang cukup mengganggu saya adalah penggunaan material kaca pada bodi perangkat. Emang sih jadi kelihatan keren, tapi yang pasti jadi mudah kotor karena bekas jari tangan. Dan yang ketiga adalah penggunaan 2.5D glass. Sebenarnya hal tersebut bukan hal yang buruk karena mampu memberikan kesan premium, tapi entah kenapa aktivitas sederhana seperti menarik sidebar menjadi sangat sulit pada A3 2016. Semestinya walaupun hanya menggunakan satu tangan dan menggunakan ibu jari saja, hal tersebut bisa dilakukan dengan mudah. Tapi entah kenapa saya cukup mengalami kesulitan. Bandingkan saja dengan Zenfone Laser ini yang layarnya rata. Kelihatan gampang-gampang aja kan? Oke, kita tinggalkan soal desain dan beralih ke bagian favorit saya, yaitu layarnya. Resolusinya mungkin memang cuma HD 720p, tapi bisa saya bilang ini adalah HD 720p terbaik yang pernah saya lihat. Saturasi warna yang ditampilkan memang sedikit berlebihan dengan kontras yang baik, tapi itu memang merupakan karakteristik dari panel Super AMOLED. Jadi intinya kalau kamu banyak menggunakan ponsel untuk menonton video atau bermain game atau multimedia yang lainnya, kamu akan suka dengan layar dari A3 2016 ini. Tapi sayangnya seperti kebanyakan ponsel di kelas menengah lainnya, speaker bukan hal yang bisa dibanggakan. Outputnya memang sebenarnya tidak jelek-jelek amat dan sudah lebih dari cukup buat kamu yang suka mendengarkan musik lewat speaker. Tapi ya karena posisinya yang ada di bawah dan ukuran yang kecil, jadi sangat mudah tertutup jari ketika pemakaian dalam mode landscape. Menggunakan headset memang mampu menyelesaikan masalah, dan jika kamu menggunakannya untuk mendengarkan musik lewat aplikasi musik bawaan Samsung, kamu bisa mengakses opsi Sound Alive, semacam equalizer untuk memberikan kustomisasi pada musik yang sedang kamu dengarkan. Meskipun di atas kertas kelihatannya pas-pasan, tapi Samsung tampak bisa mengoptimalkannya dengan Android Lollipop sehingga mampu menghadirkan potensi terbaik dari spesifikasi yang ada. Proses dalam menjalankan berbagai aktivitas terbukti cukup cepat dan minim lag. Tapi minim bukan berarti nggak ada ya. Lag tetap ada, tapi biasanya hanya muncul pada saat saya pakai untuk multitasking dengan intensitas tinggi. Performa saat dipakai main game juga terbukti oke dan tidak mengecewakan buat saya. Terlebih jika kembali melihat pada spesifikasi yang ada. Game kelas berat semacam Marvel Future Fight bisa berjalan lancar pada setelan grafis medium dan tetap bisa dimainkan pada tingkat maksimal, hanya saja dengan kompensasi frame rate yang turun naik alias nggak stabil.
Untuk baterai, kapasitas yang ada memang kelihatan kecil banget, cuma 2300 mAh saja. Tapi seperti yang saya bilang tadi, Samsung mampu mengoptimalkannya. Waktu standby ada di kisaran 14-15 jam dengan 4,5-5 jam pada screen on time. Itu pun dengan penggunaan yang cukup intensif. Di bagian kamera, Samsung tampaknya cukup serius pada A3 2016 ini. Resolusi di kamera belakang adalah 13 megapiksel dan 5 megapiksel di depan. Yang oke, keduanya punya aperture atau bukaan lensa yang sama, yaitu f1.9. Bukaan yang cukup lebar untuk lebih banyak cahaya sehingga foto bisa lebih terang pada kondisi low light. Namun cukup saya sayangkan proses autofocus pada kamera sedikit lambat dan kurang akurat di situasi low light. Menu manual memang ada, tapi pengaturannya terbatas pada white balance, exposure, dan ISO, jadi nggak ada manual fokus. Cukup disayangkan. Soal hasil, ya sebenarnya bagus, tapi tidak bisa dibilang luar biasa juga. Detail dan akurasi warnanya sudah cukup, tapi jika di zoom akan kelihatan kalau ada sedikit efek sharpening pada foto. Tapi ini bukan hal yang jelek ya. Satu lagi, dengan adanya aperture yang lebar tadi, performa low light-nya cukup oke dan pada angle foto yang tepat, kamu akan bisa mendapatkan efek bokeh atau blur pada background foto. Kamera depan buat selfie juga sebenarnya sudah baik pada berbagai macam situasi, tapi ada kalanya bagian background menjadi overexposure alias terang banget seperti pada foto berikut ini. Secara keseluruhan, A3 2016 ini adalah ponsel yang oke banget di kelasnya. Desainnya keren, performanya oke, baterainya awet, dan punya kamera yang nggak bisa dibilang jelek. Tapi jika kita kembali ke awal video tentang masalah overprice tadi, menurut saya A3 2016 ini memang terlalu mahal dengan bandrol di antara 3,7 sampai 4 juta rupiah. Buat saya lebih pas jika mungkin harganya adalah 3 juta sampai 3,5 juta. Tapi jika mempertimbangkan hal lain seperti misalnya layanan purna jual atau servis yang terjamin secara resmi, maka menurut saya nggak ada alasan untuk komplain lebih jauh. Tapi semuanya tetap kembali kepada kamu tentang apa yang kamu cari dari sebuah smartphone dan apakah kamu mempertimbangkan hal lain seperti layanan purna jual tadi. Jadi ya, semua keputusan ada di tangan kamu yang punya budget untuk membeli sebuah smartphone. Jadi pastikan kamu membeli sebuah smartphone sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kamu. Oke, mungkin itu aja review saya kali ini untuk Samsung Galaxy A3 2016. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk share dan juga tentunya like video ini jika kamu suka. Baiklah, saya Putra Reza pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.